Kasus ini tidak layak untuk dibilang bahwa ini pidana acak atau pidana random. Tapi ini ada sebuah rangkaian tersistemasi gitu ya, yang kemudian menghasilkan satu tindakan kekerasan yang sifatnya barbarik gitu ya, menggunakan air keras yang pada akhirnya juga mengancam bagaimana kesehatan dan juga sepak terjang Andri di masa depan. Kerjanya harus covered, harus terselubung. Kalaupun terekspos ke publik, harus dibangun sebuah skenario susulan untuk memastikan bahwa ini akhirnya tidak betul-betul ditafsirkan sebagaimana yang terbangun di publik. Kenapa seorang Jenderal Bintang 3, Kepala Badan Intelijen Strategis TNI, meletakkan jabatannya untuk urusan yang sifatnya motif personal? Ketua majelis yang judes ini ternyata memang bisa disebut sebagai hakim yang bengis. Kualitas proses persidangannya, ya seperti yang kita tonton. Banyak orang bilang bahwa ini persidangan sandiwara, persidangan main-main gitu ya. Seluruh media berbondong-bondong menayangkan secara live, lalu mengupload full di YouTube. Kenapa pada satu sesi persidangan yang satu ini hampa, diam seribu bahasa, kosong melompong? Apakah kita akan sebut itu sebagai sebuah kejahatan acak, Mas? Halo Sobat TN, ketemu lagi kita di Bang X Napi Diskursus Net. 4 prajurit TNI, anggota Badan Intelijen Strategis BAIS, telah duduk di kursi terdakwa di Pengadilan Militer 208 Jakarta untuk salah satu kasus yang paling mengguncang ruang demokrasi di negeri ini, yaitu penyiraman air keras terhadap aktivis HAM, Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan Kontras, Andri Yunus. Adakah negara mampu untuk mengadili aparatnya sendiri dengan transparan dan objektif? Saya janjikan ada 2 narasumber yang sangat-sangat kompeten bersama saya hari ini. Tapi sebelum kita berangkat bersinar, sila Sobat TN untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sobat TN, ini dia 2 narasumber yang saya janjikan sangat kompeten itu. Di sebelah kiri saya ada Dimas Bagus Arya, Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan. Selamat siang Bang Ihsan, terima kasih sudah diundang. Saya juga senang karena Mas Bagus dengan segala kesibukannya mengurus kasus yang sangat mengguncang demokrasi kita itu masih bisa datang ke sini. Terima kasih, sebuah kehormatan. Anggota TAUD juga dong ya? Tim Advokasi untuk Demokrasi, betul. Nah, pasti kita akan ke sana. Satu lagi, sangat-sangat dikenal, populer, sering juga bersama saya di sini. Tapi kali ini seorang Reza Indragiri Amril lebih pada posisi sebagai psikolog forensik. Dan juga mungkin Sobat TN ada yang nggak tahu atau yang tahu tapi lupa lebih bahwa Mas Reza ini sudah tampil di sidangnya Andri Yunus sebagai ahli, saksi ahli ya Mas ya. Nanti kita panjang lebar akan kita kulik lagi Mas. Sebelum panjang lebar, karena bicara posisi ini, posisi duduk saya dengan Mas Dimas ini rawan memantik tafsir-tafsir gelap. Misalnya, bahwa saya berhadap-hadapan dengan aktivis sipil. Saya berhadap-hadapan dengan pegiat perlindungan HAM. Saya berhadap-hadapan dengan kontras. Seolah-olah begitu. Enggak begitu kan? nggak begitu. Cuman masalah placement aja. Iya, karena keterbatasan meja aja gitu kan. Gitu. Makanya, biar Sobat TN nggak gagal paham, ikutin dari sekarang, jangan di-skip-skip sampai ujungnya nanti. Oke? Kita berangkat ke Bang Dimas dulu deh. Mas Dimas. Kalau memotret kasus ini, adakah ini persoalan kriminal biasa atau serangan terhadap penggiat pembela HAM atau serangan terhadap demokrasi secara umum? Ya, Mas Ihsan, jadi kalau kita berbicara runut ya, sebelum insiden penyiraman air keras, dalam mungkin 5 tahun terakhir memang ada ancaman terhadap kerja-kerja publik ya, terutama di sektor pembelaan hak asasi manusia dan demokrasi. Dan kalau kita coba kemudian sambungkan kepingan-kepingan itu, maka dari awal, waktu itu saya juga satu forum dengan Bang Reza di satu stasiun TV gitu ya. Duduknya bersebelahan. Duduknya bersebelahan. Oh, kalau ini berhadapan. Makanya timbul tafsir yang tadi itu. Tafsir gelap Salah kayak gitu. Dan menyampaikan bahwa ini bukan tidak hanya bisa dibaca sebagai pidana acak
atau pidana umum Mas Ihsan gitu ya. Karena background-nya kita melihat sebelumnya ada rangkaian-rangkaian kekerasan terhadap kerja-kerja publik. Sebelum kasus Andri gitu ya, kalau Mas Ihsan dan mungkin pendengar dari Diskursus.net mengetahui dan juga mengingat, Januari itu juga ada rangkaian teror. Rangkaian teror kepada sejumlah influencer, pemengaruh, dan juga kepada aktivis lingkungan Greenpeace yang waktu itu mendapati teror bangkai ayam, teror molotov gitu ya, dan juga teror doxing di media sosial gitu ya. Dan kemudian jauh sebelumnya, di tahun sebelumnya juga ada sejumlah rangkaian teror, kita menyebutnya state terrorism, dalam bentuk penangkapan terbesar pasca reformasi gitu ya, yang mana waktu itu salah satu preambulnya karena ada aksi massa yang cukup besar di sejumlah daerah dengan tajuk Prahara Agustus gitu ya. Waktu itu kan melakukan respon terhadap kenaikan tunjangan DPR, lalu juga bagaimana kemudian insensitifnya anggota parlemen terhadap kesusahan publik yang kemudian direspon dengan aksi besar, sampai kemudian titik kulminasinya adalah waktu itu wafatnya salah satu pengendara ojol Afan Kurniawan gitu ya. Dan kemudian ada rangkaian penangkapan jumlahnya 5.000 dan 703 penersangkaan yang salah satunya juga masih berlangsung sampai sekarang beberapa gitu ya. Ini konteks demo besar Agustus kemarin besar ya? Agustus betul. Karena saya tadi Prahara agak reformasi 98. Agustus, ya. Ini penangkapan terbesar, kami bilangnya penangkapan terbesar pasca reformasi 98 gitu ya. Dan dengan background seperti itu Mas, kami menyebut atau kami melihat ini bukan pidana acak, penyiraman air keras ini. Ini kemudian berangkat dari latar belakangnya Mas Andri Yunus sebagai pegiat dan juga pembela hak asasi manusia, bekerja di Kontras gitu ya. Dan dalam setahun terakhir itu sangat umum atau sangat sering kemudian melakukan sejumlah upaya advokasi publik, terutama di isu reformasi sektor keamanan. Dan kemarin juga di persidangan, salah satu motif dari pelaku kan juga disampaikan ya di persidangan itu adalah dendam pribadi karena Andri dianggap overacting atau arogan gitu ya dalam melakukan aksi intervensi ketika melakukan upaya intervensi terhadap terhadap rapat panja DPR Komisi 1 dengan unsur pemerintah membahas revisi Undang-Undang TNI. Di Hotel Fairmont, Hotel Fairmont, Jakarta Mei Selatan. 2025. Bukan, Maret 2025. Oh iya, Maret bukan ya. 16 Maret 2025. Dan kemudian Andri juga terlibat di sejumlah upaya judicial review gitu ya terhadap revisi Undang-Undang TNI di sektor di hal formilnya, pembentukannya, dan juga hal materialnya, dan juga judicial review terhadap Undang-Undang Peradilan Militer 3197 yang hari ini masih dipakai, dilegitimasi untuk menjalankan persidangan militer terhadap kasusnya sendiri. Jadi ada rangkaian panjang, ada rangkaian yang sulit sekali dinafikan kayak gitu ya, dan kemudian kita melabeli bahwa aktivitas 4 orang pelaku itu adalah pidana acak, tanpa melihat latar belakangnya Andri sebagai pembela HAM dan juga sepak terjangnya dalam 1 tahun terakhir. Jadi kami bilang bahwa di awal ini adalah sebuah tindakan tersistemasi, tindakan yang sebelumnya sudah dimulai dengan perencanaan, dimulai dengan sejumlah upaya matang gitu ya untuk kemudian merangkai kekerasan terhadap Andri dan juga mungkin juga terhadap sejumlah kelompok-kelompok masyarakat sipil, individu-individu masyarakat sipil ya yang dalam tanda kutip terkesan sangat aktif, sangat vokal terhadap bagaimana menyuarakan kebijakan-kebijakan perbaikan kebijakan negara gitu ya. Jadi memang menjawab pertanyaan Mas Ihsan gitu ya, saya mau berhenti di bahwa kasus ini tidak layak untuk dibilang bahwa ini pidana acak atau pidana random. Tapi ini ada sebuah rangkaian tersistemasi gitu ya, yang kemudian menghasilkan satu tindakan kekerasan yang sifatnya barbarik gitu ya, menggunakan air keras yang pada akhirnya juga mengancam bagaimana kesehatan dan juga sepak terjang Andri di masa depan. Kalau saja, tadi pertanyaannya ada gini, kriminal biasa, penyerangan terhadap aktivis pegiat HAM, atau serangan terhadap demokrasi secara umum? Saya itu membangun spekulasinya itu dengan 3 hal. Pertama, apakah ini bisa disebut sebagai sebuah kejahatan jalanan, kejahatan konvensional? Kalau Mas Dimas menyebut sebagai pidana acak gitu ya. Kemungkinan keduanya apa ya? Operasi intelijen. Mas Dimas ingin mengatakan itu mungkin ya. Ini adalah operasi intelijen. Yang ketiga, apakah ada kemungkinan ini merupakan rush operation? Operasi intelijen dengan rush operation itu apa bedanya? Nanti saya akan coba elaborasi ya. Satu persatu ya, kita kupas ya. Yang pertama, apakah ini merupakan operasi intelijen? Yang saya paham,
Berbeda dengan proses penegakan hukum yang memang harus berlangsung secara transparan, transparansi menjadi sebuah azas mutlak yang harus terrealisasi. Tidak ada transparansi dalam dunia intelijen. Dalam dunia intelijen hanya satu, sekresi, kerahasiaan. Kerahasiaan itu diterjemahkan menjadi dua hal. Pertama terkait dengan manusianya, dan kedua terkait dengan kerjanya. Terkait dengan manusianya, maka sekresi itu harus diwujudkan bahwa setiap orang yang bekerja di dunia ini, di dunia intelijen ini, harus anonim. Identitas tidak diketahui. Identitasnya harus dipalsukan. Identitasnya harus disamarkan. Pokoknya kita tidak tahu ini insan atau bukan. Satu ya, itu terkait manusianya. Yang kedua terkait dengan kerjanya. Kerjanya harus covered, harus terselubung. Kalaupun terekspos ke publik, harus dibangun sebuah skenario susulan untuk memastikan bahwa ini akhirnya tidak betul-betul ditafsirkan sebagaimana yang terbangun di publik. Pokoknya harus covered. Ada denial ya, penyangkalan maksudnya. Silakan lah mau digunakan kata denial. Kata denial itu konotasinya agak negatif. Saya menggunakan kata covered karena ada istilah covered operation, operasi yang tertutup, operasi yang terselubung. Nah, dengan dua tolak ukur yang saya katakan barusan, yaitu harus anonim dan harus covered, dua hal ini tidak terpenuhi pada peristiwa malam itu. Bandingkan misalnya dalam kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan. Bertahun-tahun kita tahu tidak siapa pelakunya. Tidak tahu. Berarti berhasil. Anonim itu berhasil dijaga selama bertahun-tahun. Cover tidak. Bertahun-tahun kita tidak tahu bagaimana peristiwanya itu berlangsung. Di mana gerangan, Novel sedang apa gerangan, jam berapa gerangan. Kita tidak tahu proses penyiraman air keras itu berlangsung terhadap Novel Baswedan. Sehingga kalau harus kita bandingkan, kalau harus ya, peristiwa penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan itu lebih memenuhi syarat sebagai bentuk operasi intelijen ketimbang penyiraman air keras terhadap aktivis sipil Andri Yunus. Atas dasar itu, spekulasi pertama bahwa ini merupakan operasi intelijen yang diotorisasi oleh lembaga, itu saya kesampingkan. Karena dua tolak ukur tadi tidak terpenuhi. Saya harus buat kesimpulan kan berdasarkan metode, Mas. Harus ada metode berpikir kan untuk sampai pada sebuah kesimpulan. Nah, metode yang saya gunakan tadi itu meyakinkan saya ada syarat operasi intelijen yang tidak terpenuhi. Sehingga saya menepikan kemungkinan bahwa penyiraman air keras terhadap Andri Yunus merupakan operasi intelijen. Satu ya. Kemungkinan yang kedua, Rush Operation, operasi merah. Pada dasarnya, operasi merah pun merupakan operasi intelijen, tapi tidak diotorisasi oleh lembaga. Jadi sebuah kerja sempalan adalah sebuah kelompok dalam sebuah organisasi yang bekerja di luar instruksi komando, yang bekerja di luar perintah atasan, yang bekerja bahkan di luar kepentingan lembaga. Masuk akal sampai di sini? Ini rush operation. Dia operasi intelijen, tapi dia diotorisasi oleh lembaga. Walau bagaimanapun, dia tetap operasi intelijen. Artinya, rush operation pun tetap harus memenuhi dua tolak ukur yang saya sebut tadi. Anonim dan covered. Itu pun tidak terpenuhi. Tambah lagi nanti argumentasinya mudah-mudahan akan berkembang sesuai dengan diskusi ini ya. Sudah dua kemungkinan yang saya kesampingkan. Tersisa satu. Karena dua tidak terpenuhi, maka kemungkinan ketigalah yang saya pahami lebih masuk dalam pikiran saya. Lebih terukur bagi saya untuk mengatakan bahwa ini merupakan kejahatan jalanan. Ini kejahatan konvensional. Benar bahwa yang dijahati adalah aktivis sipil, pejuang HAM, pejuang demokrasi. Saya respect terhadap profilnya seorang Andri Yunus. Benar bahwa pelaku adalah tentara. Tentara dari BAIS pula. Tetapi apakah serta-merta saya simpulkan ini sebagai sebuah operasi BAIS terhadap seorang pegiat HAM? Pegiat HAM, tadi saya katakan, dua tolak ukurnya tidak terpenuhi. Sehingga ini laksana, misalnya lah, dulu ya, ada penganiayaan, ini hanya contoh. Ada pekerja media yang meninggal di tepi jalan tol di Jakarta Barat. Masih ingat tidak? Apakah Metro ya? Saya tidak sebut nama medianya. Nggak apa-apa, kalau namanya nggak ya, tanggung sendiri lah ya. Nggak apa-apa. Yang ini saya katakan, apakah serta-merta kemudian kita mengaitkan peristiwa meninggalnya almarhum itu dengan kerja dia sebagai seorang pekerja media? Kan ternyata tidak.
Nah, demikian pula dalam peristiwa ini. Saya tidak membenarkan perbuatan yang dilancarkan terhadap Andri Yunus. Itu perbuatan jahat. Pelakunya harus bertanggung jawab. Tetapi membingkainya sebagai sebuah kerja intelijen, operasi intelijen ataupun operasi merah, pemikiran saya mengatakan bukan ke sana. Ini menarik nih. Ini kan based on basis keilmuan Mas Reza Ya, ya. psikologi forensik ya. Yang ya kalau kita ngobrolnya sama kawan-kawan seperti Mas Dimas dan teman-temannya, pasti akan kaget. Iya. Karena pasti keyakinan beliau-beliau ini kan pasti ini operasi intelijen. Bahkan mungkin mereka kecewa kan pada saya kan. Makanya saya Bahkan mungkin murka juga gitu. Bahkan mungkin mengatakan saya bagian dari sebuah persekongkolan tertentu. Bahkan mungkin mengatakan saya bagian dari sebuah bagian saya nih sekarang. Mas Dimas, mumpung berhadap-hadapan nih. Iya. Bahkan benar kan jadi domba juga kan benar kan. Memang itu tujuannya. Memang kan pada akhirnya ketahuan. Reson detrenya gitu. Tersistematisasinya kelihatan di situ akhirnya. Mumpung lagi berhadapan-hadapan nih kan. Jelas kita Iya. dengar sama-sama. Mau dikategorikan sebagai operasi intelijen? Setuju. Enggak juga, Iya. nggak bisa. Roche Roche operation. operation enggak juga, karena dua poin tadi, Iya, anonim dan anonim covered dan juga itu covered, ya. tidak Tidak terpenuhi. terpenuhi. Jadi berdasarkan basis keilmuannya, Iya. ini adalah kejahatan jalanan ya. Ya, kejahatan konvensional. Konvensional. Mirip misalnya pembegalan, perkelahian, pengeroyokan, semacam itulah. Bisa diterima nggak Mas Dimas? Iya, pertama saya mau luruskan dulu, Mas. Saya nggak pernah ada kekecewaan sama sekali ya sama Mas Reza, karena saya melihat bahwa argumen Mas Reza itu berangkat dari keilmuan. Iya. Jadi latar belakang dia sebagai intelektual yang mungkin memainkan devil advocate di sini, itu saya hormati betul ya posisi dan keilmuan beliau gitu ya. Dan banyak kemudian istilah-istilah yang tadi digunakan soal misalnya false flag operation beberapa kali, lalu juga ada roach operation, ada loose operation gitu ya. Dan juga berapa kali kita juga diskusi waktu itu ada black operation juga gitu ya. Nah, adalah hal-hal yang juga memperkaya dinamika dalam konteks investigasi yang kami lakukan, Mas Ihsan gitu ya. Tapi izinkan saya juga untuk kemudian punya satu sanggahan. Pertama, dengan segala macam dialektika dan juga argumentasi yang tadi dibangun oleh Mas Reza dan dikemukakan di beberapa percakapan publik gitu ya, ada satu hal yang kemudian tadi juga sudah disampaikan bahwa dalam semua operasi-operasi yang mensyaratkan ada dua poin gitu ya, dua prasyarat gitu ya, sekresi, anonimitas dan juga covered. Tadi Mas Reza juga bilang bahwa ada operasi yang apabila dia muncul di permukaan dan diketahui oleh publik, artinya operasinya gagal, ada tindakan untuk melakukan coverage atau penutupan gitu ya. Kalau misalnya penyangkalan saya rasa terlalu negatif, kita coba pakai bahasa yang diplomatis lah ya. Penutupan gitu ya. Nah, penutupan yang saya lihat itu juga kemudian muncul di persidangan. Mas Ihsan, yang seenggaknya waktu itu kita diskusikan waktu awal-awal kasus, kita masih menduga siapa pelakunya karena belum ada rilis resmi dari otoritas gitu ya. Tapi sekarang itu sudah ada rilis resmi. 4 orang ini tersinyalir memang anggota BAIS TNI dengan segala macam atribusinya, dan meskipun yang bersangkutan 4 orang ini adalah pasukan dari Denma, Detasmen Markas. Ya. Memang tidak dibekali secara khusus ya kemampuan dalam konteks intelligence, operasi terutama, tapi juga tidak bisa dinafikan bahwa 4 orang ini berlatar belakang sebagai anggota prajurit Tentara Nasional Indonesia. Itu yang kita harus sepakati. Itu satu. Yang kedua, ketika artinya mereka punya kemampuan untuk melakukan operasi intelijen langsung ya? Iya, secara general. Walaupun tidak secara khusus. Walaupun sementara ini ditempatkan di Detasmen Markas ya. Markas yang urusannya memang urusan-urusan hal yang sifatnya supporting logistik dan sebagainya. Nah, yang kedua, dalam konteks misalnya fakta-fakta di persidangan disampaikan bahwa motif dari 4 pelaku ini melakukan penyiraman adalah motif terhadap Andri Yunus. Karena Andri Yunus yang tadi saya bilang, yang cerita Mas Ihsan gitu ya, bahwa Andri Yunus dianggap arogan, overacting ketika melakukan upaya penerobosan rapat di Vermont. Yang dimana kemudian 4 pelaku bersepakat gitu ya, bahwa itu adalah upaya menjatuhkan atau menginjak-injak institusi TNI. Yang mana itu akhirnya jadi satu sole motivation. Bahwa dalam konteks motivasi, pelaku melihat Andri dengan kerja-kerjanya nyambung, bukan kemudian pidana acak atau sekedar kemudian pidana konvensional yang menyasar. Kalau misalnya dia pidana acak, pertanyaan saya, kenapa harus Andri? Kenapa misalnya bukan, katakanlah saya lah paling gampang, atasannya di kontras. Kenapa Andri?
ternyata kemudian terbangun fakta di tanggal 7 Mei gitu ya, ketika kemudian pernyataan dari pelaku bahwa motifnya adalah dendam pribadi karena melihat Andri dianggap overacting dan sebagainya. Nah, yang kedua, pengakuan itu kemudian berbalik, Mas. Yang saya kemudian amati ya dalam persidangan itu adalah pelaku itu tidak bekerja sebagai pengamanan dalam Fairmont. Nah, jadi dendam pribadi apa itu yang saya mau tanya, yang mau dilakukan oleh orang yang tidak pernah ketemu Andri, tidak pernah bersinggungan dengan Andri, tidak pernah kemudian melihat aktivitas Andri secara langsung dalam Hotel Fairmont yang menjadi sole motivation itu, tapi kemudian membangun tesis di persidangan bahwa itu adalah motif satu-satunya untuk melakukan penyerangan. Dua, terakhir mungkin Mas, untuk menyampaikan ke Mas Reza gitu, dan juga kepada pemirsa dan Mas Ihsan gitu ya. Dan yang kami juga tenggarai gitu ya, ada satu hal yang hari ini loose, hari ini tidak bisa dibuktikan di publik gitu ya, adalah bagaimana kemudian pemanggilan atau upaya permintaan keterangan kepada Kabais. Karena waktu tanggal 25 April, seingat saya, 25 Maret, Kabais itu menyerahkan jabatan. Jenderal Yuda itu menyerahkan jabatan karena menganggap bahwa itu adalah tindakan bertanggung jawab terhadap perilaku dari 4 orang pelaku. Nah, pertanyaannya, kenapa seorang Jenderal Bintang 3, Kepala Badan Intelijen Strategis TNI, meletakkan jabatannya untuk urusan yang sifatnya motif personal? Saya rasa tidak umum atau tidak masuk di logika. Tidak proporsional. Tidak proporsional. Seorang jenderal, Mas, Bintang 3, di mana kemudian usia pensiunnya kan masih jauh. Itu meletakkan jabatannya, menyerahkan jabatannya. Jadi ada hal-hal yang hari ini masih gelap, belum dibuka di ruang publik, dan itu masih menjadi satu penguat hipotesis kami bahwa ada tindakan-tindakan yang direncanakan. Mau apapun judulnya operasi, mau apapun judulnya ini adalah serangkaian tindakan intelijen. Saya rasa kita punya satu tesis bahwa ini direncanakan, begitu. Jadi sekarang saya tanya perkembangan di persidangannya. Udah sampai mana persidangan di Pengadilan Militer 208 Jakarta itu? Iya. Dari pertama yang tanggal berapa? Pertama 29 April ya? Persidangan pertama gitu ya. Jadi Mas Ihsan dan Mas Reza mungkin saya menyampaikan nggak cuma perkembangan di persidangan militernya, tapi karena ada proses hukum juga yang dilalui oleh tim advokasi untuk demokrasi kan, dalam ruang-ruang penegakan hukum sipil menggunakan logika Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jadi pertama yang proses hukum di persidangan militer di Pengadilan Militer 28 Jakarta di Cakung, prosesnya kemarin adalah persidangan untuk memeriksa saksi ahli ya, dan juga terdakwa. Ada Mas Reza, ada Pak Ponto, ada satu lagi juga ahli psikologis yang melakukan pemeriksaan terhadap 4 prajurit gitu ya, yang hasilnya juga sudah dibuka ke publik, dan juga melakukan examination atau pemeriksaan terhadap 4 terdakwa langsung gitu ya. Tanggal 13 Mei kemarin. Nah, rencananya yang kami dengar gitu ya, dan itu juga disampaikan oleh Majelis Hakim, Ketua Majelis Hakim, Korps Hukum Kolonel Freddy, kalau nggak salah, Kolonel Freddy Ferdian, Kolonel, menyampaikan bahwa agenda berikutnya adalah tuntutan. Seminggu lagi, berarti 20 Mei, hari Rabu nanti, itu akan ada persidangan untuk membacakan tuntutan. Tapi nggak tahu apakah itu nanti akan jadi agenda yang sesuai dengan timeline yang sudah disampaikan atau dikehendaki oleh Majelis Hakim. Tanggal berapa, Mas? Tanggal 20 Mei. 20 Mei. 20 Mei, Rabu itu kan seminggu setelah persidangan terakhir 13 Mei gitu ya. Jadi memang setiap hari Rabu persidangannya. Nah, jadi yang kami lihat memang persidangannya akan sangat cepat ya untuk pembacaan putusan gitu ya. Kalau misalnya minggu depan tuntutan, mungkin bisa minggu depannya lagi, ada 2 minggu lagi putusan gitu ya. Jadi bisa dikatakan mungkin bisa akhir Mei atau awal Juni sudah ada putusan terhadap 4 orang pelaku yang dianggap bertanggung jawab melakukan penyiraman terhadap Andri Yunus. Nah, yang kedua, Terlalu cepat kah? Timeline-nya itu dianggap bebas? Iya. Kan ke pengadilan yang murah, cepat gitu. Betul. Dan waktu itu Auditora juga mengutip ya, perma soal peradilan yang cepat, lalu peradilan yang efektif gitu ya. Memang peradilan yang cepat itu di bawah 5 bulan. Tapi kalau yang ini mungkin ekspres, Mas. Ekspres, karena tidak lebih dari 2 bulan gitu ya. Apakah itu baik? Kalau dalam konteks kepastian hukum baik. Tapi kalau dalam kualitas, dalam segi kualitas putusannya atau dalam kualitas persidangannya, nah itu bisa dipertanyakan dan diperdebatkan. Karena dalam beberapa
hal-hal yang kami monitor, kami amati gitu ya dalam persidangan, malah justru banyak anomalinya Mas Ihsan, Mas Reza gitu ya. Mungkin nanti Mas Reza juga bisa cerita lah dari point of view beliau gitu ya. Tapi yang kami amati ada 5 poin kejanggalan dalam proses sidang. Pertama, diketahui fakta waktu awal persidangan 29 April bahwa 4 orang pelaku tidak dipecat terlebih dahulu, tidak di PTDH-kan. Dalam konteks kejahatan atau tindakan pidana yang dilakukan oleh aparat. Ambil contoh kita lihat dalam konteks beberapa insiden yang melibatkan anggota kepolisian. Sebelum mereka dipidana, kadang-kadang secara paralel mereka juga menjalani sidang etik untuk kemudian melakukan upaya mengevaluasi status kepegawaiannya gitu ya. Nah dalam hal ini ternyata 4 orang pelaku ini masih berstatus sebagai anggota aktif. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam beberapa kesempatan sidang sampai 4 kali sidang gitu ya, akhirnya jadi dalam tanda kutip Mas, guyonan atau candaan di media sosial bahwa persidangan yang berlangsung itu lebih mirip rapat evaluasi daripada proses hukum yang adil, transparan dan objektif. Kenapa? Karena di persidangan kedua saya ingat banget tuh Mas Ihsan, tanggal 6, hakim ketua itu ya, itu dan juga auditorat dan juga perangkat hakimnya itu memegang alat bukti tidak memakai sarung tangan. Yang itu juga bisa merusak sebenarnya kan bukti-bukti dan lain sebagainya, dan juga menyampaikan dalam hal menurut kami tidak sensitif adalah kok ini goblok banget sih melakukan upaya penyiraman air keras pakai tumbler dan sampai akhirnya nyiprat ke muka sendiri gitu kan. Ada hal-hal yang tidak sensitif dilakukan oleh korps penegakan hukum, dalam hal ini majelis hakim. Yang menurut kami itu tidak etis dilakukan oleh majelis hakim. Karena majelis hakim mungkin kita bisa debatkan bahwa punya satu upaya etis atau punya satu kayak semacam administrasi etis gitu ya, bahwa hakim itu harus imparsial, hakim itu harus adil, tidak subjektif, objektif gitu ya. Tapi kan dalam persidangan militer kita sama-sama tahu bahwa ini kan persidangan internal, yang mana hakimnya adalah aparat militer, auditoratnya militer, jaksanya pengacara militer, yang dihukum adalah militer. Jadi ada hal-hal yang menurut kami itu nyambung juga bahwa ini ada dalam konteks situasi yang sifatnya forum internum, yang pada akhirnya membuat kualitas proses persidangannya ya seperti yang kita tonton. Banyak orang bilang bahwa ini persidangan sandiwara, persidangan main-main gitu ya. Yaitu pendapat publik gitu ya. Meskipun terbuka untuk publik ya? Meskipun terbuka untuk publik. Yang keempat Mas, poin keempat, itu tindakan yang dianggap ya waktu Mas Reza menyampaikan pendapatnya tanggal 13 bersama Pak Ponto, saya meng-highlight apa yang disampaikan Pak Ponto. Bahwa perilaku yang dilakukan oleh 4 orang ini adalah kenakalan. Bayangkan Mas, apabila semua tindakan-tindakan kekerasan yang dilakukan oleh TNI, prajurit TNI terutama, yang berbeda secara kualitas dengan warga sipil, karena TNI itu dibekali kemampuan fisik yang lebih mumpuni, persenjataan dan sebagainya, menormalisasi semua kekerasan di ruang publik dengan kenakalan. Ya kan? Apakah kemudian tindakan kayak kemarin yang baru terjadi, penembakan satu sama lain anggota TNI di Kalimantan atau di Sumatera, saya lupa, apakah itu juga bisa dicap kenakalan? Apakah tindakan korupsi yang waktu itu ramai 2 tahun lalu, korupsi Bakamla, korupsi Basarnas, itu juga bisa dianggap kenakalan? Dalam konteks ini, menurut saya, apa yang disampaikan oleh Pak Ponto sebagai ahli yang dihadirkan oleh pengadilan militer, itu sama sekali tidak melihat bahwa ada tindakan-tindakan yang beyond dari kenakalan. Ada tindakan-tindakan yang sifatnya merusak kredibilitas dan juga nama baik dari institusi TNI. Dan terakhir mungkin motif dendam pribadi yang mengada-ngada yang disampaikan oleh 4 orang pelaku gitu ya. Yang tadi disampaikan, pertama tidak kenal, tidak ketemu Mas waktu di Hotel Fairmont. Karena 4 orang ini baru bergabung di BAS TNI itu bulan Mei 2025. Itu fakta di persidangan. Dan bagaimana kemudian orang yang tidak mengetahui dan tidak mengenal Andri secara pribadi atau seenggaknya terdampaklah karena aktivitasnya Andri secara langsung, bisa punya motif dendam pribadi. Dan dalam beberapa cross examination yang dilakukan oleh majelis hakim auditorat kepada 4 terdakwa, terlihat bahwa jawaban yang disampaikan itu jawaban-jawaban yang tidak mencerminkan bahwa itu adalah tindakan yang benar-benar spontan mereka lakukan. Bisakah atas nama dia para 4 itu anggota tentara, satu korps gitu kan, jiwa korsanya tinggi sekali, cuma sekedar lihat dari berita TV aja, seorang Andri Yunus, aktivis kontras, merangsek, rapat tertutup, yang tentang revisi Undang-Undang TNI, dengan cara seperti itu kan, sudah cukup untuk membuat mereka emosi dan kemudian itu tadi, ini melecehkan institusi, menginjak-injak
institusi yang kemudian jadi seperti itu. Ya, pertanyaannya saya kembalikan lagi Mas Ihsan, kenapa harus 12 bulan? Padahal sehari setelah Andri merengsek sudah ada teror. Jadi tanggal 16 Maret itu 2025, malam harinya, dini harinya, ada 3 orang yang kemudian kami lihat profilnya gitu ya, tegap, dan kemudian di saat yang bersamaan nomornya Andri juga mendapatkan panggilan telepon dari nomor tidak dikenal, yang kemudian kami cari gitu ya, menggunakan aplikasi, ternyata terasosiasi ke Baintelkam Kodam. Baintelkam Kodam gitu ya, yang secara langsung itu juga sudah ada upaya-upaya untuk melakukan disrupsi terhadap apa yang dilakukan oleh Andri sore harinya di tanggal 16 Maret itu ketika interupsi. Lalu kemudian juga ada rangkaian-rangkaian intimidasi lainnya. Dan juga upaya-upaya secara digital gitu ya untuk melakukan narasi-narasi kontra narasi. Bahkan waktu itu ada video yang dikeluarkan oleh Letkol tituler gitu ya, Deddy Corbuzier, menyampaikan bahwa apa yang disampaikan oleh Andri. Kenapa ketawa? Tunggu dulu. Ya kan Letkol tituler. Penghinaan terhadap korps itu. Deddy Corbuzier itu bikin video monolog yang menyampaikan bahwa apa yang dilakukan oleh Andri itu adalah tindakan-tindakan yang berkaitan sama tindakan yang mungkin melawan ini ya proses gitu ya. Sudah Serius, ada teror. itu kata Letkol tituler Deddy Corbuzier. Apa katanya sekali lagi? Saya agak lupa verbatimnya, tapi yang dilakukan oleh Andri itu dalam tanda kutip mengganggu ketertiban umum, mengganggu apa yang kemudian menjadi kewajiban dari parlemen dan juga pemerintah dalam melakukan upaya pembentukan undang-undang. Secara verbatim nanti Mas Reza bisa lihat di Instagramnya Kemenhan. Karena waktu itu diupload di Instagramnya Kementerian Pertahanan dan juga Letkol tituler gitu ya. Dia mengatakan IG-nya. itu sebagai seorang Letkol tituler. Serius? Karena diuploadnya bukan di Instagram pribadinya Deddy, Tapi? Master Deddy itu, tapi di Instagramnya Letkol tituler Deddy Corbuzier gitu ya. Nanti bisa dicek. Nah, saya mau bilang apa bahwa kalau misalnya ternyata emosi itu dibangun sampai 12 bulan, Mas, terbukti ada perencanaan di sini kan? Kenapa nggak berbicara kalau misalnya ternyata motifnya adalah melihat bahwa emosi gitu ya, emosi jiwa korsa, melihat apa yang dilakukan oleh Andri di tahun sebelumnya, kenapa nggak langsung saat itu juga ada immediate action yang dilakukan oleh anggota-anggota TNI? Kenapa baru 12 bulan setelah peristiwa di Vermont? Berarti itu kan melegitimasi dan memperkuat. Pak Ponto bilang itu karena masih dihukum dianya, jadi belum bisa regrouping gitu. Tapi kan terbukti bahwa yang kemudian melakukan tindakan atau operasi kekerasannya bukan orang yang mengalami kerugian dari apa aktivitas yang dilakukan oleh Andri. 4 orang ini baru bergabung di BAIS bulan Mei 2025. Jadi sama sekali menurut saya bisa disangkal lah argumentasi-argumentasi yang bilang bahwa ini adalah dendam pribadi, ini adalah motif pribadi, dendam personal, dan menurut saya terlalu melawak ya situasi atau alasan-alasan itu. Begitu mungkin Mas Ihsan. Saya juga Maksudnya ada tanggapan nggak tentang 4 kejanggalan yang disebut sama Mas Dimas tadi? Tanya dong satu persatu. Begini, saya tidak dalam posisi menyanggah. Tapi saya berbagi perspektif psikologi. Pertanyaannya, ada tidak perspektif psikologi yang bisa diangkat untuk merespon hal tersebut? Bukan untuk menyanggah nih. Iya. Satu persatu ya. Pertama, apakah ini layak disebut sebagai kenakalan? Gitu ya, oleh kata Pak Ponto. Memang, saya bayangkan Pak Ponto menggunakan kata kenakalan itu sebagai sebuah istilahnya adalah intelligence tribal language. Jadi ibarat sebuah suku, ibarat sebuah komunitas, mereka punya kosakata sendiri, mereka punya kamus sendiri, yang kemudian menjadi agak jauh kalau kemudian ditafsirkan atau disorot dengan kacamata selain dari komunitas itu. Misalnya begini, karena kata kenakalan itu ada dalam misalnya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Tapi tentu tidak masuk akal bahwa seorang Sulaiman Ponto yang notabene adalah mantan Kabais sedang memakai cara berpikir ala Undang-Undang Sistem Peradilan Anak ketika menyebut kata kenakalan. Jadi saya maknai kata kenakalan disebut oleh Pak Ponto memang berimplikasi serius di publik awam, di masyarakat umum. Tetapi saya memilih untuk memahami perkataan Pak Ponto itu sebagai manifestasi intelligence tribal language, kosakata khas yang ada di dalam komunitas-komunitas tertentu. Itu satu hal. Yang kedua, apa lagi? Bagaimana mungkin orang bisa marah? Dia kan nggak ada di Vermont. Dendam pribadi tadi itu ya? Dendam pribadi itu ya. Tapi mereka melihat di media. Nah,
Dalam psikologi ada istilah vicarious trauma. Orang tidak harus mengalami langsung sebuah peristiwa yang traumatis untuk kemudian ikut mengalami guncangan kejiwaan. Ya. Hanya dengan menyimak pemberitaan media, apalagi terus-menerus, itu akan bisa mengakibatkan guncangan yang dahsyat pada sang pemirsa. Itu istilahnya adalah vicarious trauma. Alhasil, memang ada juga ternyata penjelasan dari sudut pandang psikologi yang barangkali bisa menjelaskan kenapa ada orang-orang yang sebatas dengan menyaksikan tayangan televisi mengalami ledakan emosional yang amat sangat dahsyat. Karena lewat mekanisme vicarious trauma itu tadi. Jadi tidak harus lewat exposure secara langsung, tapi exposure yang dijembatani lewat media ternyata juga bisa munculkan dampak psikologis yang tidak bisa dipandang sebelah mata. 2. Yang ketiga apa lagi tadi? Timeline ya? Timeline yang... Nah, saya tidak tahu nih, karena kalau yang saya simak di persidangan, terdakwa satu, siapa namanya? Budi Haryo. Yang pakai kacamata? Yang pakai kacamata ES, Edi Sudarko. Dia mengatakan baru melihat tayangan itu beberapa hari sebelumnya. Sebelumnya, iya. Bukan beberapa bulan sebelumnya, tapi beberapa hari sebelumnya. Jadi saya tidak bisa memberikan perspektif. Karena ternyata dari sisi terdakwa dia katakan baru melihat. Spontan langsung setelah melihat. Karena kalau kita anggap itu sebagai sebuah kebenaran, bahwa dia baru melihat, maka justru masuk akal dong penjelasannya Mas Dimas. Hari ini dia lihat, dia meledak marahnya, sesegera mungkin immediate action-nya, istilah beliau, adalah lakukan serangan terhadap orang yang memunculkan amarah itu. Sudah 3, apa lagi ya? Goblok, sebutan goblok. Iya, persidangan. 2 hal, begini Mas Dimas. Sebelum bertemu dengan Ketua Majelis Hakim di persidangan ini, saya sudah pernah bertemu dengan dia sebelumnya, juga di peradilan militer, dalam kasus sabung ayam di Lampung. Tapi persidangannya di Palembang. Ya. Penilaian saya 2 terhadap ketua majelis ini. 1, orang ini bengis. Ketika mengajukan pertanyaan, komentar, itu judes gitu. Saya masih ingat betul. Sehingga ketika saya dikatakan akan hadir di persidangan ini, saya sudah, waduh ketemu ini orang lagi nih. Mulutnya tuh, lidahnya tuh tajam, nggak enak gitu. Judes, gimana sih kita membayangkan kata judes gitu, Mas? Nah, sinis. Apa urusan dia? Bentar, belum selesai. Yang kedua, itu penilaian pertama. Penilaian seagamlah, penilaian di permukaan ya, tidak terlalu substantif. Yang kedua, ketua majelis yang judes ini ternyata memang bisa disebut sebagai hakim yang bengis. Kenapa, Mas? Terdakwa penembakan polisi dalam kasus judi sabung ayam di Lampung itu dijatuhi hukuman mati, Mas. Coba, Mas. Sang penembak ini dalam kurung saudara satu korps dia sendiri dijatuhi hukuman mati, Mas. Artinya apa? Saya tidak menemukan dasar untuk serta-merta a priori bahwa ini ketua majelis, paling juga dengan semangat persaudaraan, sekandung segala macam, jiwa korsa, Blue curtain code ya. Blue curtain code, pintar itu. Dia akan lunak dalam memberikan hukuman kepada terdakwa. Kasus di Lampung, di peradilan militer Palembang itu, jadi bukti saya langsung bagaimana sang terdakwa dijatuhi hukuman mati. Artinya apa? Saya justru punya dasar untuk meramal bahwa boleh jadi dalam kasus ini majelis hakim yang diketuai oleh Pak siapa namanya saya lupa Pak Freddy ini pun akan boleh jadi menjatuhkan hukuman yang tidak ringan terhadap para terdakwa. Gitu, Mas. Berbasis pengalaman empiris saya bertemu dengan beliau dalam sebuah ruang persidangan. Gitu, Mas. Kalau Mas Dimas punya catatan tentang si ketua majelis hakim ini selain yang di Lampung, kasus yang sabung ayam Lampung? Secara empirik saya mungkin nggak sebanyak Mas Reza ya, tapi yang saya amati dari 4 kali persidangan, Mas Ihsan gitu ya, yang juga kemudian kami catat gitu ya, selain pernyataan-pernyataan yang tidak etis, yang keluar gitu ya, yang menurut kami tidak sensitif gitu ya. Pertama soal evaluasi penggunaan senjatanya, lalu kemudian bagaimana bahkan majelis hakim melakukan koreksi terhadap tindakan yang dilakukan oleh terdakwa gitu ya, dengan bilang bahwa aktivitas yang dilakukan itu malu-maluin institusi, menyatakan bahwa pernyataan yang dilakukan oleh 4 orang terdakwa itu adalah tindakan yang goblok gitu ya, dan hal-hal lain yang sekarang muncul di ruang publik gitu ya. Selain itu juga ada hal yang menurut saya sangat fundamental, sangat formil dan fundamental sekali. Apa itu?
Pertama soal tindakan upaya memanggilan Andri Yunus sebagai saksi korban. Yang kemudian kalau Mas Ihsan, Mas Reza ingat di persidangan kedua, Ketua Majelis Hakim, Kolonel Freddy waktu itu bilang bahwa kalau misalnya nggak dihadirkan, ya kita bisa melakukan pemidanaan. Nah, dalam konteks kacamata itu, dia nggak melihat bagaimana rentetan proses hukum yang ada dalam korpsnya itu. Pertama, dalam konteks penyidikan yang dilakukan oleh POM, diserahkan ke auditorat nyerahin ke pengadilan militer, gitu ya. Yang mana pada konteks penyerahan dari auditorat pengadilan militer, ada satu pernyataan, Mas, yang disampaikan oleh Ketua Auditorat. Namanya Letkol Andri kalau seingat saya. Letkol Andri menyatakan bahwa keterangan Andri Yunus sebagai saksi korban tidak diperlukan karena bukti-bukti yang sudah dikumpulkan oleh POM itu bukan cuma 2, ada 8. Termasuk kemudian adalah pelaku, lalu juga barang-barang bukti gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, lalu kemudian di persidangan ada inkonsistensi pernyataan itu, di mana majelis hakim harusnya atau pengadilan lah ya, kalau di pengadilan sipil kan kita mahfum dengan berkas yang tidak lengkap, dikembalikan P19. Tapi dalam situasi ini, pengadilan militer tidak cermat melihat kualitas dari surat dakwaan atau dokumen dakwaan yang sudah dibuat oleh auditorat berangkat dari pemeriksaan yang dilakukan oleh POM. Kenapa dari awal berkasnya tidak ditolak? Kalau misalnya keterangan saksi korban ternyata penting. Kemudian di persidangan gitu ya, dalam tanda kutip, terlihat gagah-gagahan untuk memanggil Andri, bahkan mengancam Andri dengan pemidanaan karena dianggap tidak kooperatif dengan persidangan. Gitu. Loh, Andri ini saksi korban dan dia dalam keterangannya gitu ya menyampaikan bahwa dalam beberapa hal gitu ya, termasuk dalam proses pemeriksaan Mas Ihsan gitu ya, dari pihak TNI mulai dari proses penyidikan sampai kemudian pelimpahan ke penuntutan gitu ya, tidak pernah ada korespondensi dengan tim kuasa Andri kok. Oh gitu? Nggak ada. Dari hari pertama POM melakukan pemeriksaan sampai dengan kemudian proses pelimpahan berkas dari auditorat ke pengadilan militer, nggak ada korespondensi dengan tim hukum. Baru kemarin tanggal 12 kita ketemu di RSCM. Dengan alasan itu yang kemudian kita bilang bahwa pengadilan ini melewati satu proses formil yang sangat penting. Apa itu kecermatan dan juga kualitas dari dakwaan atau rangkaian dokumen hukum yang dibuat. Sehingga argumentasi saya gitu ya, menyampaikan apa yang tadi disampaikan Mas Reza, benar, mungkin secara individual kapasitasnya oke, sebagai individual. Tapi secara proses, sebagai sebuah sistem, ada yang harus dibenahi. Ada yang hari ini mungkin terkesan masih sangat-sangat, apa ya bahasanya ya, sangat-sangat loose gitu ya, atau sangat-sangat tidak memperhatikan asas-asas penting dalam hukum gitu ya, asas persamaan di mata hukum, asas kecermatan, asas keadilan, dan juga asas keberpihakan pada korban. Begitu, Mas Ihsan. Kalau Mas Reza menaruh harapan tinggi terhadap putusan yang akan diproduksi oleh sang hakim berangkat dari kasus di Lampung itu, Mas Dimas meragukan itu kah? Meragukan bukan dalam konteks apakah hakimnya akan menjatuhkan rendah dari ancaman konstruksi pasal yang digunakan, tapi lebih dari bagaimana majelis hakim juga tidak mencermati konstruksi pasal yang digunakan. Nah, pasal yang digunakan di persidangan ini kan pasal 467, Mas, penganiayaan dengan perencanaan. Nah, argumentasi yang kami bangun dari awal, karena pelaku itu menyiramkan air kerasnya itu ke area vital, bagian wajah gitu ya, itu adalah masuk dalam skenario percobaan pembunuhan berencana. Dan ancamannya lebih tinggi, ancamannya 20 tahun ke atas, ancaman maksimal. Sementara ancaman penganiayaan dengan perencanaan paling tingginya 12 tahun, gitu ya. Dan kalau kita lihat dalam fakta-fakta persidangan, memang masih belum bisa disimpulkan ya, bagaimana kemudian nanti putusan yang diberikan oleh majelis hakim. Tapi yang saya lihat gitu ya, bukan dalam konteks keadilan penggunaan pasalnya saja, tapi bagaimana sedari awal persepsi dan juga konstruksi yang dibangun oleh persidangan ini yang tidak melihat atau tidak mengupayakan adanya satu ruang untuk menafsirkan bahwa tindakan pelaku adalah upaya percobaan pembunuhan berencana. Nah, ini yang menurut kami kualitasnya mungkin tidak akan sesuai dengan keadilan yang harusnya didapatkan oleh korban, yaitu Andri Yunus. Mas Reza, tadi apa yang mau ditanggapi dari Mas Dimas? Penggunaan kalimat dan kosakata yang dipakai oleh majelis hakim. Ada hakim sipil yang gayanya di ruang sidang mirip. Ketika ketua majelis hakim satu ini menggunakan kata bodoh terhadap orang yang tengah dia periksa,
dan juga sarkastis. Gitu ya. Siapa gerangan hakim yang saya maksud? Hakim yang menyidangkan Ferdy Sambo. Namanya saya lupa. Apa yang saya katakan? Ini dua gaya yang sama dan ini jadi tambahan bagi saya untuk meramal dalam kasus Ferdy Sambo, sang ketua majelis hakim menggunakan gaya bertutur yang sama, menunjukkan gestur yang kurang lebih serupa. Hukumannya apa bagi Ferdy Sambo? Jawab, apa hukumannya? Mati kan? Hukuman mati kan? Jadi saya semakin punya alasan. Kalau hakim, ini bahasa ilmiahnya, dia sudah merasa disgust, merasa jijik terhadap orang yang tengah dia periksa, dan saya membayangkan kalimat bodoh, goblok, berantakan yang digunakan oleh hakim CHK Ferdy itu. Ya, ini itu adalah manifestasi disgust, perasaan disgust yang dia punya. Perasaan disgust ini akan memunculkan perasaan amarah. Riset yang menyimpulkan, kalau hakim sudah ada perasaan disgust lalu memantik amarah, kemungkinan cuma dua. Vonis bersalah, hukuman berat. Maksimal. Perspektif psikologi. Saya tidak sedang menyanggah skeptisismenya Mas Dimas. Tentu saja beliau punya dasar untuk berpikir, untuk kemudian bersikap tidak teryakinkan oleh hakim. Hakim persidangan ini. Tapi dari perspektif yang saya punya, mengamati persidangan Ferdy Sambo dan memahami tentang lika-liku emosi hakim di ruang sidang, semakin mantap ramalan saya. Para terdakwa, vonisnya bersalah, hukumannya tidak ringan. Mas Reza kan sudah hadir memberikan keterangan dalam kapasitas sebagai ahli ya, sama Pak Ponto waktu itu ya. Pak Ponto. Dan satu lagi kolega. Psikolog. Cuman sebagai publik biasa, saya kok agak susah ya menemukan apa yang Mas Reza sampaikan. Saya pun begitu. Saya menduga. Saya kaget loh begitu ini. Ada counter operation. Jadi sebenarnya apa yang Mas Reza sampaikan di ruang sidang sampai... Kenapa menyela omongan saya, maksud saya? Ada sepertinya nih, ada sebuah... Karena serentak, Mas. Dengan seluruh media, Mas. Seluruh media, bagaimana coba saya? Yakin? Kan saya sudah ngecek, Mas. Saya sudah ngecek. Saya kan hadir di persidangan dengan membawa surat tugas dari Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Litigasi. Kan saya kerja, kan? Lalu, bos saya ini tanya, kamu udah kerja atau belum? Mana buktinya? Kurang lebih begitulah. Ya kan ada live-nya, Pak, saya bilang. Nggak ada live-nya. Kok nggak ada live-nya? Oh, nggak apa-apa. Paling nanti muncul di YouTube nih. Full muncul di YouTube. Sampai tadi pagi saya cek, Mas. Tidak ada satupun media yang mengupload agenda pemeriksaan ahli secara utuh. Apalagi pas sesi saya. Nah ini pengetahuan Mas. Nanti Mas Reza bisa ketik keyword di YouTube Jakarta Nijus persidangan militer keempat tanggal 13 Mei. Oke, nanti saya coba di-share ya. Nah, tadi saya katakan tidak ada satupun media. Itu kan bukan media umum ya, saya bayangkan. Tidak terdaftar di Dewan Pers seperti itu. Tidak ada satupun, Mas. Pernyataan yang paling disorot adalah pernyataan Pak Ponto. Iya, kenakalan. Nah, boleh dong saya bertanya-tanya, ini ada operasi tandingan apa ini? Sehingga yang sebelumnya dan yang sesudahnya seluruh media berbondong-bondong menayangkan secara live, lalu mengupload full di YouTube. Kenapa pada satu sesi persidangan yang satu ini hampa, diam seribu bahasa, kosong melompong? Apakah kita akan sebut itu sebagai sebuah kejahatan acak, Mas? Jangan-jangan sistematis ini, Mas. Nah, itu dia. Mas Reza sudah sampai pada posisi untuk menyimpulkan ya bahwa ini ada orkestrasi yang membuat counter nih, para Mas. media ini atau katakanlah para media ada yang membungkam untuk tidak sekali-kali menayangkan itu sesi ahli Reza Indragiri Amril ketika kalau kata membungkam itu konotasinya udah luar biasa buruk, Mas. Saya tidak mau mengambil resiko seperti itu. Saya hanya mempertanyakan kenapa tidak ada satupun media legitimate, Mas, yang selalu mengatakan mereka independen, objektif, tuntas memberitakan dan seterusnya. Kenapa hanya pada satu sesi ini tidak ada?
Padahal saya ingat persis. Di belakang saya ini, Mas, kamera Mas berjejer, Mas. Iya, rame. Apa penjelasan saya nggak tahu. Mungkin Mas Insan yang justru punya penjelasannya selaku jurnalis senior. Apa Mas? Enggak, saya juga nggak akan ke sana. Menghindar ini. Justru saya pengen tanya. Iya. Sekarang kita nih, publik nih, Sobat DN, jadi pengen tahu. Karena mungkin jadi belum tahu kan, dicari YouTube nggak ada, di mana-mana ada. Sebenarnya apa sih yang masih saya sampaikan waktu berpandangan sebagai ahli itu diminta hakim yang kemudian mungkin membuat para media itu berpikir ribuan kali untuk ini tayang nggak ya, ini. Nah itu ya. Apa sih yang disampaikan waktu itu? Maksudnya tadi udah disentil sedikit sama Mas Dimas tentang kenakalan itu, terminologi kenakalan yang kemudian... Panjang. Yang pertama terkait dengan, ini kan menggunakan pasal penganiayaan berencana, Mas 267. Nah, bagaimana sih kita bisa menakar berencana atau tidaknya suatu tindak pidana? Saya tidak bisa menjawab apakah terdakwa melakukan penganiayaan berencana atau tidak, saya tidak tahu. Tapi saya menawarkan formula ke majelis hakim. Majelis, kisi-kisinya begini loh, dari sudut pandang psikologi forensik, suatu perbuatan kejahatan berencana itu bisa disebut berencana kalau memenuhi 4 elemen berikut ini. Target, insentif, sumber daya, risiko. Ya silakan majelis cek, silakan majelis gali. Targetnya ada tidak di kepala terdakwa? Insentifnya ada tidak? Sumber dayanya ada tidak? Resikonya ada tidak? Dan catatan, 4 elemen ini harus tersedia secara keseluruhan, kumulatif, sebelum mereka melancarkan aksi. Karena toh redaksional pasalnya juga adalah sebelum peristiwa. Berarti kan harus sebelum. Tidak boleh muncul di tengah, tidak boleh apalagi muncul di belakang. Nah, kalau 4 elemen tadi tersedia di kepala terdakwa, terutama terdakwa 1, karena dia yang punya hajat besar di situ, dan tersedia secara keseluruhan plus sebelum melancarkan aksi, maka itu berencana. Tapi kalau ternyata ada 1 atau beberapa atau bahkan keseluruhan elemen itu tidak tersedia atau syarat-syaratnya tidak terpenuhi, maka dari sudut pandang psikologi forensik kita patut mempertanyakan tepat atau tidak menyebut ini sebagai berencana. Perkiraan saya, ini karena majelis hakim tanya, jadi menurut saudara itu berencana atau tidak? Sekarang saya tidak tahu. Bukan saya tidak tahu, saya tidak pernah ketemu terdakwa, saya tidak tahu buktinya apa. Tapi majelis tetap memaksa saya. Coba saudara berikan pandangan saya, ini berencana atau tidak? Ya saya katakan, kalau semata-mata mengandalkan pada pemerintahan media, perkiraan saya ini berencana. Cuma ada satu elemen yang belum terjawab oleh saya, yaitu terkait dengan risiko. Target, terdakwa sudah tentukan. Yang diincar adalah Andri Yunus, jangan Dimas. Coba dong tanya, kenapa sih kok bukan Dimas yang diserang? Jangan Mas, nanti ngulangin lagi yang ini. Bukan, saya tidak dalam konteks mendoakan sama sekali tidak. Pertanyaan aneh, kenapa sih kok Mas Dimas tidak diapa-apakan? Itu dia. Ya. Gitu ya. Itu satu, target sudah terpikir. Yang kedua, insentif. Ya kalau memang terdakwa itu didorong oleh rasa dendam, maka insentif yang ingin mereka dapat adalah perasaan lega, kan? Plong. Relief. Yang ketiga, sumber daya udah jelas lah. Itu pakai air, pakai motor, teman-teman satu komplotan, itu kan sumber daya semua. Tapi terkait resiko, ini saya bertanya-tanya ya. Kenapa sih kok terdakwa ini tidak menampilkan tindak tanduk yang harus dilakukan guna menghindari resiko pidana? Kenapa tidak pakai tutup muka? Kenapa tidak pakai sarung tangan? Kenapa membiarkan diri mereka disorot CCTV? Kenapa cuci muka di tengah jalan? Meninggalkan jejak-jejak kejahatan. Padahal kalau berencana, niscaya setiap pelaku kejahatan berencana sudah melakukan kalkulasi terhadap resiko. Dia harus menampilkan serangkaian perbuatan untuk menghindari resiko pidana. Pada elemen keempat ini yang tidak tersedia. Tapi itu sebatas bacaan saya di media. Saya katakan begitu ke majelis. Terus, Mas, soal aku mau tanya juga. Apakah dalam teori 4 yang dibangun tadi ada falsifikasinya? Misalnya gini, dalam konteks resiko, kenapa kemudian pelaku itu tidak pernah menyiapkan perangkat dengan sangat cermat, dengan sangat hati-hati untuk menghindari tindak pidana, tidak didasari juga dengan tindakan atau perasaan arogan, atau perasaan yang mungkin ya superior dalam situasi hari ini di ruang publik, yang mana kemudian mungkin bisa dibaca bahwa tindakan yang kita lakukan mungkin tidak akan berujung pada tindakan pidana. Bisa nggak itu ada kemungkinan? Bisa, tapi itu akan mengarahkan kita semakin tajam pada kemungkinan ini kejahatan jalanan. Karena mindset semacam itu bukan mindset orang operatif intelijen.
Karena dalam operasi atau operasi intelijen apa segala macam, semua hal kan ditabrak, Mas. Mau itu dalam proses misalnya kebiasaan-kebiasaan misalnya persiapan atau kebiasaan-kebiasaan untuk kemudian melihat bahwa situasi-situasinya harus smooth dan lain sebagainya. Kan ada kemungkinan kemudian operasi-operasi atau proses-proses, kalau misalnya nggak mau dibilang operasi ya, proses-proses perencanaan yang harus improvisasi di tengah-tengah dengan melihat misalnya situasi kondisi, sehingga memunculkan satu kayak semacam perasaan spontan gitu ya, untuk kemudian melakukan improvisasi dalam situasi yang berkembang di lapangan. Jelas, seorang operatif intelijen harus punya kecepatan dalam berpikir, ya, kecepatan berpikir. Tapi tadi saya katakan, diskusi ini saya awali dengan sebuah teori bahwa teori baku intelijen memiliki syarat sekretif, yaitu anonim dan covert. Kembali ke situ dulu, Mas. Ya, karena gini, karena kalau Mas Dimas lompat langsung, ada tidak kemungkinan pelaku ini arogan, ini kan tanya, sangat percaya diri dan seterusnya. Bisa saja, tapi itu mindsetnya preman, tukang begal. Intelijen tidak seperti itu. Apakah Mas Dimas ingin mengatakan bahwa para pelaku itu nggak terlalu peduli dengan resiko karena yakin udah ada jaminan impunitas? Nah, iya. Menarik. Ini baru pertanyaan seru. Nanti saya respon. Kalau dia nggak perlu, Waktunya 30 menit. Tapi tapi memang secara tidak langsung saya mau coba bilang seperti itu karena kalau dalam melihat ini ya, bagaimana pengalaman tindakan-tindakan yang dilakukan oleh aparat berseragam gitu ya, terlepas apakah dia polisi, TNI, di ruang publik, itu kadangkala kemudian kasusnya itu menguap begitu saja. Mungkin tadi yang dicontohkan Mas Reza, ketika aksi pembunuhan polisi dalam konteks kasus sabung ayam di Lampung, atau mungkin tarik ke belakang sedikit gitu ya, ada kasus pembunuhan bos rental, hukumannya juga maksimal tuh Mas, gitu ya. Angkatan Laut itu ya? Angkatan Laut. Nah, yang di kenapa kemudian hukumannya maksimal gitu ya? Di Pandeglang, di Jawa Barat. Pandeglang. Jadi Banten. Yang saya lihat gitu ya, kasus Sambo gitu ya, dan lain sebagainya gitu ya, ada beberapa hal-hal yang mungkin berpengaruh juga dalam konteks putusan. Ya, proses hukum kita mungkin semuanya nggak baik-baik aja. Saya mau bilang bahwa proses criminal justice system di Indonesia belum mencerminkan keadilan seutuhnya, Mas Ihsan. Mau itu dalam peradilan umum maupun peradilan militer. Kenapa saya bilang begitu? Ada faktor penentu lainnya. Apa itu? Viralitas. Kalau misalnya ada beberapa kasus-kasus yang kami amati di Kontras itu ya, yang berkaitan sama peradilan militer, yang hukumannya justru tidak mencerminkan asas keadilan. Misalnya apa? Di Medan, di Karo, ada pembakaran rumah jurnalis Riko yang dibakar hidup-hidup dengan istrinya, dengan cucunya, dengan dengan menantunya gitu ya. Yang itu hukuman pelakunya cuma 10 bulan. Lalu kemudian ada juga pembunuhan anak di bawah umur, MHS, di Medan juga. Yang mana kemudian hukuman untuk pelakunya 10 bulan juga. Padahal itu masuk dalam kategori pembunuhan kepada anak di bawah umur. Nah, yang saya mau bilang, ada satu tren vonis terhadap siapapun lah, mau itu polisi, mau itu tentara, mau itu aparat pemerintahan, yang apabila dia tidak punya sorotan atau tidak punya faktor X ini, viralitas ya, dia tidak mencerminkan satu kualitas penegakan hukum yang adil, imparsial, dan objektif. Jadi yang saya mau bilang, sebenarnya dalam konteks ini, ya kita terbantu dengan apa yang kemudian menjadi perhatian publik kepada kasusnya Andri. Mungkin prediksinya Mas Reza akan kejadian, hakim akan memberikan putusan yang paling berat, paling maksimal. Tapi lagi-lagi, hal ini juga tidak menafikan bahwa dalam konteks peradilan militer, itu juga ada tren impunitas yang tadi bahasanya Mas Ihsan gunakan gitu ya. Kami siap mengeluarkan datanya. Kalau misalnya nanti mungkin tadi Mas Reza bilang, menarik itu untuk dilakukan. Kami menyampaikan bahwa dalam monitoring persidangan militer dalam 1 tahun terakhir, 2024 sampai 2025, tren yang paling besar bahkan untuk pembunuhan berencana itu tidak dihukum seumur hidup, tapi dihukum maksimal 15 tahun. Dengan paling banyak hukumannya adalah 10 bulan sampai 13 bulan. Jadi yang saya mau katakan, itu saya sampaikan waktu saya dipanggil sebagai saksi dalam judicial review Undang-Undang Peradilan Militer, bahwa tren vonis itu juga mencerminkan bagaimana kualitas dari penegakan hukum yang ada dalam forum peradilan militer. Begitu, Mas Ihsan. Saya berharap betul episode ini ada sequelnya. Apa yang tadi mau ditanggapi? Karena saya juga mau bertanya ke beliau. Silakan Mas Reza. Boleh. Panjang nggak apa-apa ya? Boleh.
Pertama tadi saya mau komentar apa dulu nih? Impunitas. Impunitas. Begini. Ini getir nih, Mas Dimas, ini getir. Firasat saya mengatakan teman-teman aktivis sipil ini ingin mengunci ini, sudahlah. Ini tidak perlu diperdebatkan lagi, ini adalah operasi intelijen yang diotorisasi lembaga. Kan ingin mengatakan gitu ya? Betul tidak? Secara Iya. saya nggak mau bilang iya. Tapi temuan atau apapun petunjuk yang kami dapatkan mengungkap Mengarah ke bahwa sana. ada Oke. arah ke situ. Arahnya ke situ. Sekarang, bagaimana sih prospek pengungkapan kasus ini ketika dibingkai sebagai sebuah operasi intelijen? Saya kasih contoh-contoh peristiwa, nanti saya kunci dengan teorinya. Silakan. Tahun 50-an, 60-an, itu ada 3 presiden Amerika Serikat yang sangat berambisi menghabisi Fidel Castro. Saya lupa namanya, Eisenhower kalau tidak salah, Johnson dan sama Kennedy. Kennedy. Orang Amerika, rakyat Amerika garuk-garuk kepala. Kita sebarbar itu ya, sampai ingin menggulingkan kepala negara Kuba gitu. Lalu dibentuklah komite investigasi, namanya Church Committee. Church Committee ini bertugas untuk mencari di mana gerangan dokumen-dokumen terkait sehingga kita bisa simpulkan bahwa ini merupakan sebuah operasi yang diotorisasi bahkan langsung oleh kepala negara kita. Hasilnya apa, Mas? 0. Church Committee itu akhirnya melapor, bunyi simpulannya begini. Komite tidak menemukan bukti untuk menyimpulkan bahwa Presiden Amerika Serikat beserta lembaga intelijen dan para penasehatnya telah melakukan operasi untuk menggulingkan Fidel Castro. Itu simpulannya. Ternyata ketika sebuah peristiwa sebutlah operasi intelijen investigasi menemui jalan buntu. Itu satu contoh ya. Berlanjut, pasca September 11, CIA dikabarkan melakukan penangkapan besar-besaran terhadap ribuan orang terduga teroris. Terhadap para terduga teroris itu dilakukan pemeriksaan, biasalah. Tapi yang membuat masyarakat atau rakyat Amerika Serikat terbelalak adalah penggunaan cara-cara ekstrim untuk menginterogasi para terduga. Enhanced interrogation technique, termasuk ada yang menggunakan waterboarding segala macam itu. Ya. Guantanamo. Iya, rakyat Amerika yang merasa diri mereka, kita ini negara yang beradab loh. Tidak bisa terima kalau kemudian ada lembaga negara yang mempraktekkan cara-cara bejat semacam itu. Dibentuk lagi tim investigasi. Tujuannya apa? Mencari bukti rekaman. Dilanjutkan di masa Barack Obama. Barack Obama memperluas kerja komite tersebut dengan memastikan ada atau tidak peraturan perundang-undangan, baik itu nasional maupun internasional yang sudah dilanggar oleh CIA. Itu kepala negara tuh, Mas, yang memberikan otorisasi untuk investigasi. Hasilnya apa, Mas? Lagi-lagi 0. Apa yang ingin saya katakan? Sebelum saya simpulkan, kita pindah dulu ya. Kita pindah dulu nih. Sebagai pembanding. Tapi independensi dan reputasi lembaganya Mas, nggak main-main ya. Di Mas sana ya. meragukan apa, Mas? Nanya, Mas. Tuh kan, kita sih santai aja. Ya kan serius bagi saya. Betul. Ini bagi saya serius ini. Kita pindah sebentar ya. Kita pindah ke Kanada. Di Kanada, kalau mau lakukan investigasi terhadap kerja-kerja aneh dari lembaga intelijen, silakan. Tapi ternyata dibatasi, hanya boleh mencakup 3 hal. Administrasi, kebijakan, dan expenditure. Keluar masuknya uang. Operasi di lapangan, nggak mungkin. Operatif dibuka identitasnya, nggak mungkin. Itu Kanada. Turki, kalau ada sebuah peristiwa, sebutlah peristiwa pidana, yang kemudian lewat investigasi diketahui bahwa ini merupakan operasi intelijen, apa yang harus dilakukan? Stop kasus hukumnya. Itu contoh-contoh di sekian banyak negara. Sekarang saya kunci dengan sebuah teori. Supremasi hukum tidak boleh lebih tinggi daripada doktrin intelijen. Apa saja itu doktrin intelijen? Mas harus tanya ke saya begitu. Ya kan kita kan selama ini kan mengatakan negara Indonesia itu negara yang menjunjung supremasi hukum. Kita bersepakat dengan itu kan. Tapi hati kecil saya sebetulnya benar nih. Karena sepengetahuan saya, supremasi hukum sekalipun tidak boleh lebih tinggi daripada doktrin intelijen. Doktrin intelijen itu ada 3. 1, state secrecy, kerahasiaan negara. Yang kedua, state impunity, impunitas. Yang ketiga, state security. Jadi atas nama keamanan negara, atas nama kerahasiaan, kekebalan itu harus berlaku. Kendati mengangkangi supremasi hukum sekalipun. Gitu ya? Yang ingin saya katakan begini, Mas Dimas. Ketika teman-teman aktivis berkeyakinan bahwa ini adalah operasi intelijen, dan saya menghormati simpulan itu, tapi hati kiri saya sebetulnya
Saya memilih untuk menundukkan kepala, Mas. Karena begitu peristiwa penyiraman air keras ini dikunci sebagai operasi intelijen, belajar dari Amerika Serikat, belajar dari Kanada, belajar dari Turki, apa yang terjadi, Mas? Gigit jari mereka, Mas. Gigit jari mereka ini. Nggak mungkin. Karena sekali lagi, supremasi hukum tidak boleh menaklukkan doktrin intelijen. Di Indonesia begitu juga? Mas, memang lembaga intelijen itu apa? Organisasi preman gitu? Organisasi intelijen, lembaga intelijen dibentuk untuk apa? Keamanan kita semua, Mas. Tapi kenapa nggak disebut terang-terangan? Indonesia adalah Reichstat, bukan Maksat gitu kan? Jelas-jelas kan? Ini kok nggak disebut intelijennya gitu? Karena Kalau logika intelijennya. logika semacam ini memang tidak untuk dianut oleh seluruh rakyat. Nggak mungkin lah teman-teman aktivis sipil bisa menerima itu. Tidak mungkin lah teman-teman jurnalis bisa menerima itu. Ini berlaku dalam setiap tarikan napas organisasi intelijen. Jadi di satu sisi saya menyimak secara seksama simpulan teman-teman ini operasi intelijen, oke lah. Tapi sekali lagi, Mas, sedih saya sebetulnya. Karena semakin mereka terobsesi bahwa ini operasi intelijen, semakin gigit jari mereka nanti. Mestinya itu katakanlah ya bukan dipublish ya, disosialisasi kali ya? Bagaimana bisa disosialisasikan? Nggak boleh juga? Ya nggak bisa. Ini dunia intelijen, Mas. Gimana? Bukan dunia penegakan hukum. Kalau ini diamini sebagai sebuah operasi intelijen. Tapi ya udah, nih sekaligus closing statement ya mungkin ya. Gua saya pada mau nanya. Saya mau tanya. Apa lagi sih, Nggak Mas? serius, saya mau tanya. Tapi ya udahlah. Tapi ya Udah deh, tanya. Tapi jawabannya pendek, setelah itu langsung Boleh. sambut dengan closing. Saya punya biarin. 3 pertanyaan. Banyak amat, Mas. satu dulu. Nanti ada sequel. Mas Dimas, saya mau tanya gitu. Silakan. Kontras pertanyaan ini yang kan sama nih. tajam mengkritik TNI. Kontras ini pernah tidak mengkritik Polri? Pernah, Mas. Jadi gini, Mas. Kontras itu adalah sebuah organisasi yang berangkat dari keresahan terkait dengan situasi demokrasi dan hak asasi manusia. Dalam kasus apa misalnya Dalam Kontras konteks itu mengkritik kasus Polri? ya banyak sekali kalau Mas Reza lihat ya sepak terjang Kontras dari 98. Pertama ada eksesivitas atau brutalitas kepolisian. Kami beberapa kali terakhir yang paling membekas adalah demo besar Agustus. Kami menyampaikan bahwa ini adalah bagian lain atau puncak gunung es dari brutalitas yang dilakukan oleh anggota kepolisian. Bahkan saya juga beberapa kali bersama dengan teman-teman Kontras bilang bahwa ada eksesivitas, ada tindakan-tindakan yang sifatnya sudah beyond dari otoritas dari kepolisian untuk melakukan upaya penjagaan keamanan. Boleh saya tahu, hari ini apa simpulan Kontras tentang Polri? Kami di Kontras mau menerbitkan laporan 4 bulanan, gitu ya. Salah satu yang nanti akan kami publish data adalah data kekerasan yang masih dipegang, data kekerasan di ruang publik yang masih menempati urutan 1 adalah kepolisian. Dalam bentuk apa? Pertama dalam bentuk misalnya pelarangan tindakan-tindakan kebebasan berekspresi dari warga. Misalnya pelarangan diskusi, lalu pembubaran demonstrasi dengan eksesif, menggunakan tear gas, water cannon dan sebagainya. Pembunuhan, extrajudicial killing yang juga masih masif di ruang publik, lalu tindakan-tindakan yang sifatnya bersifat unfair trial, penyiksaan. Ada banyak sekali. Saya malah menduga gini, ini Mas Reza kayaknya mau membetulin bahwa Kontras itu adalah lembaga yang pro terhadap polisi, tapi kontra terhadap TNI. Enggak, kalau ngelihat pertanyaan percayalah, saya akan lanjutkan pertanyaan saya. Saya mau bilang gini, Mas. Oh, tidak. Gini. Saya tidak berpikiran konspiratif semacam itu. Setelah ini boleh Mas. Ya, silakan nanti kasih penjelasan pelurusan lah. Nanti diklarifikasi. Tapi saya mau bilang gini, Kontras tidak melihat siapapun organnya. Mantap. Kami punya kepentingan dalam konteks untuk melindungi. Enggak. Karena kami punya keyakinan gini, Kontras sebagai sebuah independent organization gitu ya, non-state organization, dia punya mandat untuk kemudian melakukan koreksi terhadap perilaku dari lembaga negara, Mas. Mau itu polisi, badan intelijen negara, TNI, selama ada proses-proses yang menyimpang dari yang seharusnya menjadi fungsi utama mereka, atau bahkan pemerintahan gitu ya, ya kami melakukan koreksi sebagai kewajiban kami sebagai civil society. Saya jempol untuk integritas Kontras. Pertanyaan saya berlanjut. Silakan. Mas, dalam sebuah sistem peradilan pidana, Polri itu berada di titik hulu kan ya? Titik hulu, ya, di awal penyidikan. Mas Dimas ingin agar peristiwa penyiraman air keras terhadap Andri Yunus itu diselidikkan di mana?
Kalau kami melihat bahwa ini lebih tepat di forum peradilan umum, Mas Reza. Mas Dimas tadi mengatakan sudah memberikan, Mas Dimas sudah memberikan penilaian terhadap institusi Polri begini. Seberapa jauh keyakinan Mas Dimas bahwa proses persidangan di peradilan umum terhadap kasus ini akan sesuai dengan ekspektasi Mas Dimas? Saya nggak melihat bahwa pilihan forumnya itu berangkat dari harapan semata. Tapi berangkat dari kepatuhan kita dalam menegakkan supremasi hukum. Saya kembali karena rule of law-nya, Mas Reza, rule of law-nya adalah hukum sipil itu ditegakkan dengan otoritas yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang Dasar, Konstitusi, di mana kemudian criminal justice system itu dilakukan dengan proses penyidikan oleh kepolisian, lalu dilanjutkan dengan penuntutan kepada kejaksaan negeri gitu ya, Kejaksaan Republik Indonesia, lalu kemudian disidangkan di peradilan, di lingkup yang kemudian berkaitan dengan tindak pidana umum. Saya tidak menyangka subjek itu. Hukumnya ya? Bukan subjek hukumnya. Saya tidak menyangka itu. Saya tidak menyangka itu. Bukan subjek hukumnya, tapi lebih kepada bagaimana kemudian mekanismenya secara formil itu bertepatan dengan kesesuaian dengan apa yang menjadi imajinasi kami di masyarakat sipil seenggaknya, bahwa penegakan hukum itu dengan otoritas yang diakui berdasarkan konstitusi. Pertanyaan saya sebetulnya begini. Mas Dimas berulang kali mengatakan baik di sini maupun di tempat lain ingin agar pengungkapan kasus Andri Yunus ini berlangsung secara objektif dan transparan. Betul? Betul. Seberapa jauh Mas Dimas meyakini? Realistiskah kita berharap pada peradilan umum bahwa peristiwa ini akan diungkap secara objektif dan transparan dalam sebuah sistem peradilan pidana kita seperti sekarang ini? Coba. Yang saya tekankan tadi, Mas, kasus ini disorot secara publik, viral. Dalam konteks beberapa kasus gitu ya, kita bisa list atau kita bisa daftarkan gitu ya, kasus-kasus yang disorot oleh publik rata-rata dilakukan dengan proses yang cukup transparan. Tapi kalau saya mau bandingkan dengan proses yang ada di militer, saya ingat betul apa yang kemudian disampaikan oleh Kapus Pen, Maijen Aulia, yang sekarang dalam waktu dekat akan menjadi Wakabais gitu ya. Maijen Aulia bilang bahwa proses hukumnya akan dilakukan secara transparan dan objektif dan imparsial. Nah, dalam situasi sekarang, perkembangannya sampai menjelang sidang tuntutan dan juga sidang putusan, kami nggak melihat bahwa kualitas proses atau janji untuk kemudian melakukan proses penegakan hukum yang transparan, objektif, dilakukan oleh militer. Dan objektif transparan itu hanya bisa terwujud ketika kasus ini diproses lewat peradilan umum. Secara normatif. Jangan secara normatif, bicara objektif dan Saya transparan bukan normatif. Nggak mau. Saya mau ngomong bahwa ini secara normatif, semua lembaga peradilan, Mas Reza, harus kalau secara normatif ya kita tidak perlu diskusi. Peradilan militer pun pasti yang sesuai dengan norma dan juga ketetapan yang memang diharuskan, gitu ya. Jadi saya nggak mau bilang bahwa ini semata-mata adalah harapan. Kita nggak cuma melihat forumnya itu berdasarkan harapan, tapi berdasarkan apakah mekanisme sudah sejalan dengan konstitusi yang kita sepakati. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua. Udah pertanyaan ketiga. Udah tadi dua. Bukan, itu kan satu beruntun. Ada ininya, ada subnya. Pertanyaan kedua, tapi boleh jawab, boleh tidak. Kalau Mas Dimas, iya ini terakhir. Sebenarnya satu lagi, tapi sudahlah. Kalau Mas Dimas meyakini bahwa ini merupakan sebuah operasi intelijen yang diotorisasi ada jenjangnya. Itu jenjang tertingginya ada di mana? Jenjang tertingginya, kalau menurut saya, ada di level yang mengetahui atau usernya, Mas. Siapa itu? Presiden. Kenapa presiden? Presiden bertanggung jawab. Sebab apa? Sebab presiden itu menggunakan data-data intelijen itu untuk melakukan aktivitas dalam konteks membangun kebijakan, melakukan administrasi ketatanegaraan gitu ya. Jadi kalau kita lihat secara pertanggungjawaban komando, secara institusi yang harus juga bertanggung jawab di sini nggak cuma Kabaisnya sebagai pertanggungjawaban institusi atau sebagai pertanggungjawaban di level di mana kemudian satuan dari 4 terdakwa ini, tapi juga di level yang paling atas yaitu kepala institusinya, Panglima TNI. Panglima TNI itu di bawah subordinasi dari Menteri Pertahanan dalam konteks administrasi eksekutifnya gitu ya. Dan dalam konteks rantai komando, pertanggungjawaban komando adalah orang-orang yang dianggap tahu ataupun lalai. Jadi ada tahu dalam artian dia capable untuk kemudian melakukan, menyuruh lakukan, atau berusaha untuk memberi omission atau commission gitu ya. Commissionnya dia tahu, punya kapasitas, tapi secara pertanggungjawaban komando juga dikenal asas pertanggungjawaban by omission. Dia lalai,
melakukan upaya untuk mencegah tindakan-tindakan yang merugikan institusi. Nah, tindakan yang kedua ini, by omission ini, yang juga bisa kemudian memintai pertanggungjawaban secara komando terhadap orang-orang yang harusnya punya otoritas itu. Alhasil, the ultimate party, pihak yang paling mendasar, yang punya the ultimate interest, yang paling punya kepentingan mendasar atas peristiwa penyiraman itu siapa? Saya mau bilang bahwa dalam konteks ini, dalam proses yang berkaitan dengan latar belakangnya Andri, sepak terjangnya Andri, yang merasa selama ini Andri mencoreng ya TNI. Nah, udah, sampai itu ya. Udah. Terima aja dulu ya. Iya. Kecuali nanti ada sequel. Sebetulnya nggak konsisten kan? Jawabannya nggak konsisten. Jawabannya nggak konsisten. Nggak konsisten gimana, Mas Hendra? Antara alinea sebelumnya dengan alinea berikutnya. Tapi sudah. Saya melihat bahwa proses yang tadi ditayangkan Mas Reza juga lompat-lompat kan. Jadi saya menjawab dengan sesuai dengan apa yang di atas nama waktu yang udah kita kasih. Baik, Mas Isan. Perpanjangan 2-3 kali nih ya. Biar sobatnya tidak gagal paham lagi-lagi. Ini benar-benar insight yang menarik dari dua pihak yang dalam beberapa titik nggak ketemu sih konvergensinya. Masih ada diskusi yang harus diskusi yang belum selesai sebenarnya. Jadi itu yang menarik. Tapi setidaknya Sobat TN punya dasar sekarang bahwa ada argumentasi yang mungkin sebelumnya Sobat TN nggak tahu di balik kasus penyiraman air keras terhadap Andi Yunus itu. Jadi itu aja. Pesan saya, jangan lupa untuk hati-hati, pelan-pelan, cermat-cermat ikutin ini dari detik ke detik. Karena ini menarik banget. Dua pihak ini dalam banyak titik kan saya bilang tidak ketemu konfliknya, belum ketemu, bukan tidak ketemu, belum ketemu. Jadi ikutin aja. Dan seperti biasa, rangkaian siniar kami ya kita coba untuk memberikan yang seperti ini nih. Quality ones. Jadi ya, karena kami adalah media terverifikasi Dewan Pers. Saya dan berdua ini, Mas Reza, Mas Dimas, terima kasih hadir. Terima kasih Mas Isan. Saya pamit dulu ya, teman-teman. Jadi mudah-mudahan kita ketemu lagi karena masih banyak yang kita tumben pakai mudah-mudahan ketemu lagi. Ya udah, tabik. Terima kasih.